Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku akan berada di depan kalian ketika mendatangi telaga pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang mendatanginya, maka dia akan meminum airnya, dan barang siapa yang minum airnya, maka dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya. Saat berkumpul di padang mahsyar pada hari kiamat, manusia benar-benar akan merasakan panas yang luar biasa. Satu-satunya sumber air yang sangat nikmat saat itu adalah telaga Al-Kautsar. Terdapat dalam hadis Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur tidak nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Baru saja turun kepadaku suatu surat, jawab beliau. Lalu beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian beliau berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, jawab kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Allah Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Bejana gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada sebagian hamba Allah yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah amalan baru sesudahmu? Hadis riwayat Muslim. Al-Kautsar juga adalah nama haud atau telaga yang begitu besar di surga. Haud itu tempat berkumpulnya air. Telaga itu ada di padang mahsyar yang akan didatangi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga ini memiliki air yang datangnya dari sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Oleh karena itu telaga tersebut disebut sebagai telaga Al-Kautsar. Dalam hadis Abu Dzar disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di Al-Haud, yaitu telaga Al-Kautsar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, wadah untuk minum yang ada di telaga Kautsar banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit pada malam gelap gulita. Itulah gelas-gelas di surga. Barang siapa yang minum air telaga tersebut, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Di telaga tersebut ada 2 saliran air yang tersambung ke surga. Barang siapa yang meminum airnya, maka ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman dan Aila. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, telaga tersebut berada di sisi surga. Sumber air dari telaga tersebut adalah dari sungai yang ada di dalam surga. Demikian dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Tentang keberadaan haud atau telaga di hari kiamat telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis dengan redaksi yang berbeda. Di antaranya, pertama, bahwa semua nabi memiliki haud. Dari Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki haud atau telaga, dan mereka akan saling berlomba siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak pengunjungnya. Dan saya berharap aku adalah orang yang telaganya paling banyak pengunjungnya.
Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kita di telaga. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya menunggu kalian di telaga. Siapa yang mendatangiku, dia akan meminum airnya, dan siapa yang minum airnya tidak akan haus selamanya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, ada yang disesatkan sehingga tidak bisa mendekat ke telaga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menunggu kalian di telaga. Sungguh ditampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian, kemudian dia disimpangkan dariku. Lalu aku mengatakan, ya Rabbi, itu umatku. Kemudian disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, air telaga bersumber dari surga. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang lebar telaga. Jawab beliau, dari tempat ini sampai Oman. Lalu beliau ditanya tentang kondisi airnya. Beliau menjawab, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ada dua pancuran yang saling memancar terhubung sampai ke surga. Yang satu dari emas dan yang satu dari perak. Hadis riwayat Muslim. 5. Luas telaga dan gayungnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telaga lebarnya sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih harum dari kasturi, gayungnya seperti bintang di langit. Hadis riwayat Muslim. Gayungnya disamakan dengan bintang, artinya sama dalam jumlah dan gemerlapnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kuburan, lalu beliau memberi salam, Assalamualaikum wahai penduduk negeri kaum mukminin, kami insya Allah akan bertemu kalian. Lalu beliau mengatakan, saya ingin bertemu dengan teman-temanku. Bukankah kami ini teman-teman Anda ya Rasulullah? Hanya para sahabat, bukan. Kalian sahabatku. Teman-temanku adalah umat Islam yang akan datang setelah masa ini. Aku menunggu mereka di telagaku, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali umatmu yang belum pernah ketemu dengan Anda? Hanya sahabat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan. Bagaimana menurut kalian jika ada orang memiliki kuda hitam yang ada belang putih di wajah dan kaki-kakinya dan berada di kerumunan kuda yang serba hitam, bukankah dia bisa mengenalinya? Tentu dia bisa mengenali kudanya, jawab sahabat. Umatku akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan belang di wajah dan tangannya karena bekas wudhu. Saya menunggu mereka di telaga, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengingatkan, ketahuilah, sungguh ada beberapa orang yang disesatkan, tidak bisa mendekat di telagaku, seperti onta hilang yang tersesat. Aku panggil-panggil mereka, kemarilah. Lalu sampaikan kepadaku, mereka telah mengubah agama setelah kamu meninggal. Aku pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celaka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka umatku. Lalu disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu bahwa mereka telah mengubah agamanya setelah kamu meninggal. Aku pun berkomentar, celaka bagi orang yang mengganti agamanya setelahku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-Kausar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Allah Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka mengadakan amalan baru sesudahmu? Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, telaga tersebut berada di sisi surga. Sumber air dari telaga tersebut dari sungai yang ada di dalam surga. Imam Al-Hafiz Abu Amr bin Abdul Bar mengatakan, setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama, mereka yang dijauhkan dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Khawarij.
Rafidah atau Syiah, dan pelaku bid'ah lainnya. Begitu pula orang yang berbuat zalim dan terlaknat lantaran melakukan dosa besar. Semua yang disebutkan tadi dikhawatirkan terancam akan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Syarah As-Sari Muslim. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dihalangi dan diusir dari telaga yang penuh kemuliaan ini karena mereka sewaktu di dunia berpaling dari petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemahaman dan perbuatan bid'ah, sehingga di akhirat mereka dihalangi dari kemuliaan meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diridai Allah dalam agama ini akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan yang paling parah di antara mereka adalah orang-orang ahlu bid'ah yang menyelisihi pemahaman jemaah kaum muslimin, seperti orang-orang Khawarij, Syiah, Rafidah, dan para pengikut hawa nafsu. Demikian pula orang-orang yang berbuat zalim yang melampaui batas dalam kezaliman dan menentang kebenaran, serta orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan. Semua mereka dikhawatirkan, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, orang-orang yang mengingkari kebenaran telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kelompok Mu'tazilah, mereka termasuk orang yang paling terancam diusir dari telaga ini. Imam Ibnu Katsir berkata, penjelasan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memudahkan kita meminum dari telaga tersebut pada hari kiamat, yang disebutkan dalam hadis yang telah dikenal dan diriwayatkan dari banyak jalur yang kuat. Meskipun ini tidak disukai oleh orang-orang ahli bid'ah yang bersekeras kepala menolak dan mengingkari keberadaan telaga ini. Kelak akan didatangkan kepadaku beberapa orang dari kalian sehingga aku bermaksud untuk meraih mereka, namun tiba-tiba mereka terhalang dariku. Aku sampaikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, itu sahabatku. Namun Allah berfirman, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kemudian siapakah orang pertama kali mendatangi telaga Rasulullah SAW? Dikabarkan bahwa umat beliau yang pertama kali mendatanginya adalah orang-orang fakir yang sabar dalam menghadapi kefakirannya. Dalam riwayat Abu Daud, artinya orang-orang yang pertama kali mendatangi telaga untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Selanjutnya, orang yang dijanjikan Rasulullah SAW akan mendapat kesempatan mendatangi telaganya adalah mereka yang gemar memberi makan sampai kenyang kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang memberi makan orang berbuka di bulan puasa sampai kenyang, maka Allah memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang pun tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Demikian riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Said bin Al-Musayyib, termasuk golongan yang dijanjikan akan mendatangi telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya kecuali untuk perkara-perkara yang sepatutnya, sebagaimana dalam salah satu hadis yang dikutip Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Artinya, ingatlah siapa saja yang ingin mendatangi telaganya, maka tahanlah lisan dan tangannya kecuali demi perkara yang selayaknya. Demikianlah gambaran telaga Rasulullah SAW dan orang-orang yang akan mendatanginya dan orang-orang yang terusir. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendatanginya dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.